Pernah nggak sih kamu ngerasa capek? Capek sama hidup yang gitu-gitu aja. Pagi bangun, siang ngeluh, malam gelisah. Pernah ngerasa hidup ini cuma nunggu waktu doang. Tapi kamu tahu nggak? Semua itu bisa berubah. Cuma butuh satu hal, kemauan untuk mulai. Dan video ini bukan buat motivasi tinggi-tinggi, tapi buat bangunin kamu yang lagi tidur dalam luka sendiri. Jika kamu masih menonton video ini, itu tandanya kamu mau berubah. Dan hal pertama yang perlu kamu lakuin dari perubahan saat ini adalah berhentilah mengeluh. Banyak dari kita terlalu sering ngeluh. Ngeluh soal keluarga, kerjaan, ekonomi, bahkan ngeluh pada diri sendiri. Tapi sadar nggak, keluhan itu nggak ngubah apa-apa. Nggak bikin hidup lebih baik, nggak bikin hati lebih tenang. Bahkan, keluhanmu itu akan menyakiti dirimu sendiri, guys. Ibarat luka ditaburi garam, perih, atau saat lagi galau terus kamu putar lagu sedih, itu tambah dalam lagi sakitnya. Semakin kita ngeluh, hidup rasanya makin berat, karena fokus kita cuman ke yang salah, yang kurang, yang gagal, bukan ke apa yang bisa diperbaiki, bukan ke hal kecil yang masih bisa disyukuri. Coba deh perhatiin, kita bisa duduk, bisa dengerin ini, bisa mikir, tapi yang kita ingat justru yang bikin nyesek. Kita nggak sadar, kita sendiri yang nambahin luka itu setiap hari. Dengan keluhan yang terus diulang-ulang, seolah-olah hidup ini cuman isinya kecewa. Padahal, hidup nggak sesempurna itu, tapi nggak segelap itu juga. Masih ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri, hal-hal sederhana yang bisa kita pegang buat tetap jalan. Masalahnya, mata kita terlalu sibuk ngeliat yang kurang, sampai lupa masih banyak yang bisa diberesin pelan-pelan, masih banyak yang bisa diperbaiki. Dan jujur aja, kadang kita ngeluh bukan karena hidup susah, tapi karena kita udah biasa nyalahin semuanya. Dan terlalu sering berprasangka negatif, hingga sulit menerima setitik hal positif. Dan kenyataannya, ngeluh nggak bikin kita maju, nggak bikin masalah hilang, nggak bikin waktu mundur. Yang bikin berubah itu bukan suara keluhan, tapi langkah kecil yang kamu ambil hari ini juga. Lalu hal kedua yang perlu kamu lakuin adalah tinggalkan kebiasaan buruk yang dianggap biasa. Malas itu nggak muncul tiba-tiba. Dia pelan-pelan masuk tanpa kita sadar. Kadang datang dari kecewa, kadang dari rasa minder, kadang dari luka yang nggak pernah sembuh. Dan seringkali karena kita meremehkan hal-hal kecil, padahal justru dari sanalah semuanya mulai rusak. Awalnya cuma nggak beresin kasur, cuma nunda mandi, lalu bilang, bentar lagi cuma 5 menit doang, lalu jadi kebiasaan, jadi pola, lama-lama semua yang penting juga ikut ketunda. Kita bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa kok, cuman hari ini. Tapi besok kita bilang hal yang sama, lusa juga, sampai akhirnya kita nggak sadar, kita udah jadi ahli dalam nunda-nunda. Dan anehnya, kita tetap berharap hidup kita berubah. Padahal perubahan besar datang dari hal kecil yang kita ulang. Mau hidup berubah, tapi bangun pagi aja nggak bisa. Mau jadi orang sukses, tapi buka buku aja males. Mau punya hidup tenang, tapi ngeberesin kamar aja ditunda terus. Kita terlalu sering remehkan hal kecil, padahal justru dari sanalah semuanya mulai rusak. Kamu tahu nggak, disiplin itu bukan soal jadi rajin 24 jam. Disiplin itu soal, saya tahu ini sepele, tapi saya tetap lakuin, walau cuman 5 menit baca, walau cuman 1 gelas air putih, walau cuman niat nggak scroll medsos pas bangun tidur. Musuhmu itu bukan rasa sakit dari masa lalu, tapi kebiasaanmu sendiri hari ini. Kebiasaan nunda, kebiasaan cari alasan, kebiasaan mikir, nanti juga bisa. Kamu jangan tunggu motivasi, jangan tunggu waktu luang, karena hidup nggak bakal nunggu kamu sadar. Kamu yang harus mulai jalan duluan. Selanjutnya adalah kamu harus bangkit, bangun kesadaran yang mengendap dalam diri kamu. Hidup ini nggak bakal tiba-tiba jadi indah. Nggak ada momen ajaib yang bikin semuanya berubah dalam semalam. Nggak ada akan indah pada waktunya tanpa kamu berusaha. Tapi kamu bisa bikin hidupmu lebih berarti, pelan-pelan, asal nggak berhenti. Kamu nggak harus langsung jadi sukses, kamu nggak harus langsung jadi disiplin sempurna. Yang penting, kamu mulai. Jalan pelan-pelan juga nggak apa-apa, asal nggak balik lagi ke titik awal.
Jangan tunggu semuanya ideal, karena kalau kamu nunggu motivasi, ya motivasi itu datangnya justru setelah kamu mulai, bukan sebelum. Coba deh ingat, ada nggak momen kecil dalam hidupmu yang pernah kamu banggakan? Bukan saat dapat nilai besar, bukan saat menang lomba, tapi saat kamu lawan rasa malas dan kamu tetap jalan. Mungkin kamu nggak sadar, tapi setiap langkah kecilmu itu ngubah banyak hal. Sekali kamu berhasil bangkit dari kasur walau berat, itu udah kemenangan. Dan kalau hari ini kamu masih bangun, masih nonton video ini, masih punya rasa pengen berubah, berarti kamu belum kalah. Kamu bukan orang gagal, kamu cuma lagi belajar berdiri lagi. Dan orang yang terus bangkit, walau udah sering jatuh, itu orang yang luar biasa. Gak ada orang kuat yang gak pernah lemah. Gak ada orang sukses yang gak pernah putus asa. Bedanya, mereka gak berhenti. Mulai hari ini, jangan tunggu semangat, jangan tunggu mood bagus. Karena kalau kamu nunggu mood, kamu akan tenggelam di hari-hari kosong yang gak pernah jadi apa-apa. Bergeraklah, walau cuma satu langkah, satu tugas kecil, satu keputusan buat gak rebahan, satu tekad buat gak buka medsos duluan. Perubahan itu bukan soal hebat, tapi soal mau. Jangan takut kalau hari ini masih pelan. Yang penting, kamu masih bergerak, karena arah lebih penting dari kecepatan. Kalau kamu masih terus pantengin video ini, berarti kamu masih berusaha untuk berubah. Dan di sini saya ingin membagikan sebuah kisah yang tentunya ini kenyataan yang sangat luar biasa. Cerita ini memang benar-benar terjadi, guys. Mungkin ini juga bisa menginspirasi kamu. Bisa menjadi pemicu arah perubahan kamu. Dulu, sebelum jadi orang paling terkenal di dunia, dia pernah dikeluarin dari sekolah. Orang mengatakan dia terlalu lambat, terlalu sering ngelamun, terlalu bodoh buat belajar. Dia juga pernah dipecat dari tempat kerja. Bosnya bilang, kamu nggak punya ide, kamu nggak kreatif. Padahal sekarang, namanya ada di hampir semua tempat di dunia. Dan namanya adalah Walt Disney. Orang yang bikin Mickey Mouse, yang bikin taman hiburan terbesar di dunia, yang sekarang bahkan jadi bagian dari masa kecil banyak orang. Tapi sebelum dia sampai ke titik itu, dia sempat bangkrut, gagal berkali-kali, dan dia juga pernah tinggal di kantor karena nggak sanggup bayar sewa rumah. Tapi dia nggak ngeluh, dia nggak nyalahin siapa-siapa. Dia cuma bilang, kalau kamu bisa bermimpi, kamu juga bisa mencapainya. Dan itu bukan cuma kata-kata manis, itu prinsip hidupnya. Dia terus coba, jatuh, bangkit lagi, sampai akhirnya dunia ngelihat hasilnya. Kisah Walt Disney itu bukan soal cerita biasa, tapi soal keteguhan hati, soal keberanian buat terus jalan, walau semua orang bilang kamu nggak akan bisa. Dan itu berlaku buat kamu juga. Mungkin kamu nggak bikin kartun, tapi kamu punya mimpi sendiri. Mungkin kamu nggak mau jadi terkenal, tapi kamu pengen bahagiain orang tua kamu, atau pengen buktiin ke diri sendiri, kalau kamu bukan orang gagal. Jangan biarin omongan orang jadi batas buat mimpimu. Gagal itu biasa. Yang luar biasa itu orang yang tetap jalan, walau jalannya sepi. Hari ini mungkin berat, tapi besok bisa jadi kisah hebat kalau kamu nggak nyerah hari ini. Kamu mungkin udah terlalu sering dengar kata semangat, tapi hari ini aku nggak mau bilang itu, karena aku tahu kadang semangat itu justru bikin kita capek sendiri. Dengar semangat, tapi hati kosong, itu rasanya perih. Aku nggak mau nyuruh kamu semangat, aku cuma mau bilang satu hal, berubah. Berubah itu nggak gampang. Kadang rasanya kayak ngelawan diri sendiri setiap hari. Kayak jalan sendirian, sambil digelayutin rasa ragu dan takut. Tapi diem di tempat juga nggak enak, kan? Ngeliat hidup gitu-gitu aja, tahun berganti, tapi diri masih sama. Bangun tidur masih nggak jelas, malam hari gelisah, masih nanya ke diri sendiri. Gini amat ya hidup gue, besok mesti ngapain lagi ya? Satu masalah belum beres, datang lagi masalah lain. Tidur malam tuh niatnya pengen istirahat, biar besok bangun pagi tuh seger. Tapi ini bangunnya kesiangan, mata masih ngantuk, badan pada sakit, pikirannya kacau, tuntutan dalam pikiran sana sini numpuk. Waduh, ini hidup gini-gini amat ya. Kalau kamu capek, ya istirahat. Gak apa-apa, semua orang juga capek. Tapi jangan berhenti. Jangan tidur terus sambil pura-pura hidup.
Istirahat itu bukan cuma badannya, tapi pikirannya juga perlu istirahat. Kamu merasa susah buat istirahatkan pikiranmu? Coba deh kamu syukuri apa yang kamu miliki saat ini. Kamu masih hidup, kamu masih sehat, dan bahkan kamu masih bisa dengerin video ini. Enak kan? Disinilah manfaatnya rasa syukur dan ikhlas bisa kamu rasakan hingga hatimu damai. Kamu masih merasa dadamu sesak? Cobalah pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, dan hembuskan. Dengerin ini baik-baik, kamu bukan diciptakan cuma buat kerja, makan, tidur, lalu mati. Hidup kamu itu punya tujuan, dan tujuan itu nggak bakal kelihatan kalau kamu terus sembunyi dari dirimu sendiri. Tuhan nggak nyiptain kamu buat sekedar bertahan. Dia nyiptain kamu buat jadi kuat, buat jadi beda, buat jadi seseorang yang bisa bangkit. Bahkan dari tempat paling gelap sekalipun. Kamu tahu kenapa hidupmu belum berubah? Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu belum berani mulai. Hari ini kamu nggak harus langsung luar biasa. Kamu cuma perlu berani mulai sedikit. Sedikit aja, ganti 5 menit rebahan, jadi 5 menit bergerak, ganti 1 keluhan, jadi 1 ucapan syukur, ganti 1 alasan, jadi 1 tindakan. Kamu nggak butuh motivasi terus-terusan. Yang kamu butuh cuma niat buat nggak nyerah dan kamu punya itu. Jadi tolong, jangan sia-siakan hidup yang masih Tuhan kasih ke kamu hari ini. Karena belum tentu besok kamu punya kesempatan yang sama. Setiap orang memiliki cerita dalam hidupnya masing-masing. Tak terkecuali kamu. Kamu adalah seorang peran utama dalam cerita kehidupanmu.